Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan, terdapat sebuah cerita yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah itu tentang sosok misterius yang dikenal sebagai setan tanpa kepala. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asal-usul cerita ini. Namun satu hal yang pasti, penduduk desa mematuhi aturan tidak tertulis, jangan pernah keluar rumah setelah matahari terbenam. Legenda ini bermula dari sebuah kisah lama tentang seorang pria bernama Jono. Jono adalah seorang petarung yang terkenal dengan keahliannya dalam bertarung, namun ia juga memiliki sisi gelap. Ia dikenal sering terlibat dalam perkelahian yang melibatkan dendam pribadi. Suatu hari, setelah pertarungan yang sengit, Jono tidak pernah kembali. Kabar tentang kehilangannya tersebar cepat di desa, dan mulai muncul desas-desus bahwa Jono menjadi korban dari kekerasan yang sama yang sering ia lakukan. Tidak lama setelah itu, penduduk desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Pada malam hari, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang bergema di jalanan yang sepi. Beberapa orang melaporkan melihat sosok tinggi besar tanpa kepala yang berkeliaran di pinggir desa. Sosok ini tampaknya selalu mencari sesuatu. Meski tidak ada yang tahu apa, kehadirannya yang misterius dan menakutkan membuat penduduk desa hidup dalam ketakutan. Suasana desa yang awalnya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Malam hari menjadi waktu yang dihindari, dan penduduk lebih memilih untuk berlindung di dalam rumah mereka. Bahkan, cerita tentang sosok tanpa kepala ini mulai menyebar ke desa-desa tetangga, menambah rasa takut yang meluas. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan lebih jauh, karena ketakutan bahwa mereka mungkin menjadi korban berikutnya. Para tetua desa yang telah hidup lama di desa tersebut mulai merasa bahwa sesuatu harus dilakukan. Mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah upacara sederhana untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin mengelilingi desa mereka. Dengan penuh harap, mereka berdoa agar suasana desa kembali damai dan sosok tanpa kepala itu pergi untuk selamanya. Meskipun desa telah kembali tenang, beberapa penduduk masih dihantui oleh mimpi buruk. Mereka merasa bahwa kehadiran sosok tersebut masih ada, meski tidak terlihat lagi. Salah satu penduduk, Pak Suro, merasa sangat terganggu oleh mimpi-mimpi buruknya tentang sosok tanpa kepala yang selalu muncul di hadapannya. Meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya, bayangan sosok tersebut terus menghantui pikirannya. Beberapa bulan kemudian, penduduk desa kembali diguncang oleh penemuan aneh. Di tepi hutan, seorang pemuda ditemukan dalam keadaan yang tidak biasa. Meskipun penyebab kejadian tersebut tidak jelas, ini memicu ketakutan baru di desa, dan desas-desus tentang sosok tanpa kepala mulai terdengar lagi. Warga mulai berspekulasi bahwa sosok tersebut belum sepenuhnya meninggalkan desa. Pak Suro, yang merasa bahwa ketenangan desa belum benar-benar kembali, memutuskan untuk mencari jawaban. Dia pergi menemui seorang penasehat bijak di desa tetangga yang dikenal memiliki pengetahuan tentang kejadian-kejadian aneh. Sang penasehat mendengarkan cerita Pak Suro dengan seksama, dan setelah berpikir sejenak, ia menyarankan agar Pak Suro mencari kembali tempat-tempat yang pernah dikaitkan dengan Jono. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Dengan tekad baru, Pak Suro bersama beberapa penduduk desa mulai pencarian di hutan. Mereka menemukan sebuah batu tua dengan tulisan yang samar. Setelah melakukan penggalian di sekitar batu tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, barang-barang yang mungkin dulu milik Jono. Mereka memutuskan untuk melakukan upacara sederhana di lokasi tersebut, berharap dapat menenangkan energi yang mungkin masih tersisa. Setelah upacara itu, suasana desa mulai berubah. Penduduk merasa lebih tenang, dan tidak ada lagi laporan tentang sosok tanpa kepala yang berkeliaran. Desa akhirnya kembali pada kehidupan normal. Meskipun cerita tentang Jono dan sosok tanpa kepala akan terus hidup dalam ingatan mereka sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keharmonisan di dalam diri dan dengan lingkungan sekitar.